Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majinul Arifin. Pada video kali ini saya akan membuat program atau mengerjakan tugas posttest 3. Posttest 3 ini berupa soal cerita atau studi kasus. Kita lihat studi kasusnya. Posttest 3. Ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkir progresif, ongkir regresif, dan ongkir volumetrik. Buatlah program dalam bahasa C++ untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi dalam program yang akan kita buat ini, kita diminta untuk membuat 3 pemilihan, yaitu progresif, regresif, dan volumetrik. Untuk rumus progresif terdapat di sini. Ini rumusnya progresif, regresif, dan ini volumetrik. Oke, nanti saja kita bahas sekalian membuat programnya. Oke, kita langsung buat programnya. Saya di sini menggunakan software Borland. Oke, new. Nah, pertama kita tentukan header. Header ini berguna untuk mengidentifikasi file-file apa saja yang dalam program. Karena header ini mempunyai file-file library di dalam header masing-masing. Oke, saya menggunakan header include illustration.h include conium salah. Oke, menurut saya dua header saja sudah cukup. Void main ini merupakan sebuah fungsi utama, dan sedangkan buka kurung kurawal ini jadi dari mana program itu akan bermulai gitu. Jadi awalan sebuah program atau gerbang utama, dan tutup kurung gitu. Jadi jika di antara jika sintak itu terdapat di tengah-tengah buka kurung dan tutup kurung, maka itulah program yang akan dijalankan. Oke, lanjutkan. Nah, ke screen ini untuk membersihkan hasil running sebelumnya. Jadi misalkan hasil running sebelumnya udah di running gitu, misalkan kita akan running lagi, tiba-tiba muncul hasil running sebelumnya, maka kita harus menggunakan ini untuk membersihkan. Setelah itu kita masukkan variabel. Variabel itu berguna untuk menampung nilai-nilai yang akan kita masukkan atau kita keluarkan. Long ongkir 1. Ongkir 1 ini untuk rumus ongkir progresif ya. Koma ongkir 2. Sedangkan ongkir 2 untuk rumus ongkir regresif. Sebentar ya. Setelah itu masukkan harga 1. Harga 1. Terus harga 2. Jumlah dan P untuk panjang, L untuk lebar, T untuk tinggi. Volumetrik. Koma ini untuk mengakhiri statement. Jadi setiap
satu baris ini selesai, maka diakhiri dengan titik koma. In kilo untuk kilogram pilih. Nah, di sini saya menggunakan tipe data long dan in. Long dan in ini mempunyai fungsi yang sama, itu hanya menampilkan sebuah atau menampilkan atau menginput sebuah bilangan bulat saja, misalkan 0,5 atau berapa gitu. Tidak bisa dimasukkan dalam tipe data ini. Jadi ongkir ini, jadi variabel ini hanya dapat dimasukkan atau mempunyai nilai lah, bilangan bulat saja. Oke. Program ongkos kirim barang. Nah, untuk code ini merupakan salah satu dari file library header iostream, dan code ini merupakan sebuah output, dan outputnya adalah yang ditandai dengan titik koma. Jadi untuk melakukan output atau jika kalian ingin menghasilkan output gitu, awali dengan sebuah tanda petik. Nah, setelah itu kita isi apa yang akan kita keluarkan di hasilan. Yang akan keluar adalah program ongkos kirim barang, dan diakhiri juga dengan tanda petik. Dan setelah itu for i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini merupakan sebuah nilai awal pengulangan ya, karena for ini merupakan iterasi pengulangan. Nah, sedangkan untuk i lebih kecil 29, jadi batas akhir untuk melakukan pengulangan. Dan i plus ini, jadi nilai i nya kan 0, jadi batas akhirnya 29, jadi i akan terus bertambah sampai 29. Nah, untuk melakukan bagian apa yang akan diulang, maka kita harus membuat buka kurung dan tutup kurung, dan di sini kita isi dengan code, atau di bagian tengah ini yang akan dilakukan pengulangan gitu. Code dengan tanda petik sama dengan tanda petikan titik koma. Jadi code ini kan merupakan output gitu, jadi sama dengan ini akan dilakukan pengulangan. Jadi sama dengan ini bernilai 0, tadinya 0, terus akan ditambah sampai 29, berarti sama dengan ini akan terdapat 29 buah. Setelah itu kita masukkan output untuk pemilihan atau menu ya. Backslash n ini merupakan ganti baris gitu. Jadi setelah sama dengan berakhir gitu, nanti kita berarti hasil runningnya akan di bawahnya gitu, tidak akan lanjut terus ke kanan. Satu, ongkir progresif. Diminta kan tadi pertama itu ongkir progresif. NDL sama saja dengan backslash n ya. Ini gunanya untuk ganti baris. Akhiri dengan titik koma, code, pemilihan kedua ya, menu kedua, pilihan 2. Ongkir progresif NDL. Code untuk pilihan ketiga. Ongkir volumetric
Nah, kita di sini akan melakukan sebuah perintah untuk memasukkan. Jadi perintah ini menggunakan output atau code lah, code. Perintah yang akan keluar diawali dengan tanda petik ingat. Jadi perintah yang akan keluar ini masukkan pilihan yang berarti nah setelah itu cin ini merupakan sebuah input dan merupakan salah satu file library dari Yoastream ya. Nah sini untuk menginput, jadi kan tadi awalnya kita disuruh masukkan pilihan. Nah untuk memasukkannya menggunakan sintak cin pilih koma switch pilih hujan switch salah switch. Nah switch ini merupakan instruksi atau fungsinya berguna untuk pemilihan. Jadi tiga menu ini akan terdapat di instruksi ini gini. Jadi untuk pilihan pertama menggunakan case 1. Kenapa di sini 1? Karena kita di sini menginput antara 1 sampai 3 ya. Berarti misalkan kita menginput 1 terus nilainya masuk ke variabel pilih, maka pilih ini akan memproses nilai mana yang tadi kita input. Misalkan 1, berarti case 1 ini akan dijalankan. Oke, case 1 berarti ongkir progresif. Code ongkir progresif. Seperti biasa untuk nanti baris biar rapi ha. Itu kita masukkan perintah untuk memasukkan berat barang. Masukkan berat barang titik koma kilo. Nah kita lihat dulu rumus ongkir progresif itu apa. Progresif jadi untuk ongkir progresif itu jadi 1 kilogram itu dihitung 5.000. Nah dan kita mengirim paket sebesar 5 kg maka 5.000, jadi 5 kg dikali 5.000 hasilnya 25.000. Begitu pula bila kita mengirim paket dengan berat di bawah 5 kg tetap akan dikenakan biaya minimum yaitu 25.000. Jadi jika kita membeli paket 1 kg atau 3 itu pokoknya di bawah 5 lah, maka mungkinnya akan dikenakan 25.000 untuk berat dari 1 sampai 5. Sedangkan untuk di atas 5 kg gitu, misalkan 6, 8, 9, 10 akan dikenakan 2 kali lipat dari biaya minimum. Nah ini biaya minimumnya ya, berarti 25 kali 2 nah 50.000. Jadi misalkan kita 7 kg maka ongkirnya akan dikenakan biaya 50, sama halnya dengan 8 kg gitu. Makanya 6 ke atas ongkirnya 50.000. Oke, kita lanjutkan. Berarti terdapat 2 pilihan ya dalam rumus ini, jika di bawah 5 dan jika di atas 5 kg. Jadi saya menggunakan if itu dalam bahasa Inggris kan jika. Jika kilo di bawah kurang dari 5
kan, maka ini rumusnya harga 1, karena if pertama ya, harga 1. Ini terdapat 2 if. Ongkir 1, ini ongkir 1 5.000, kayak minimum per kilonya 5.000 dikali 5, karena hasil ongkirnya harus 25.000. Jadi keluarannya biaya yang harus dibayarkan itu RP harga 1. Nah, untuk harga 1 ini merupakan sebuah pemanggilan variabel ya. Jadi harga 1 ini sudah mempunyai nilai, kan ongkirnya 5.000 dikali 5 berarti 25.000, berarti harga 1 itu mempunyai nilai 25.000. Nah, jadi jika kita masukkan kilo gitu 3, jika kilonya 3, maka if ini akan dijalankan. Berarti ya nantilah penjelasannya kalian aja. Nah, berarti jika untuk if-nya bersarang atau lebih dari 1 gitu, kan kalau 1 itu if tunggalan, jika misalkan 2, 3, 4, 5 gitu, berarti setelah if pertama harus terdapat else if, yang merupakan if bersarang. Jika kilo di atas lebih besar dari 5, berarti rumus ini yang akan dijalankan. Di atas 5, 50.000 ya, berarti ton sama dengan kilo modulus 5. Persen ini bukan simbol persen ini bukan persen ya dalam pemrograman, tapi modulus itu sisa pembagi. Jadi jika kita masukkan 6 gitu, 6 berarti kilonya 6, ini salah, kilonya 6, modulus 5 berarti 6 dibagi 5 kan 5 bagi 5 kan 1. Nah, kalau 6 itu berarti sisa 1 gitu, sisanya gitu. Misalkan 7 bagi 5 modulus 5 berarti 5 bagi 5 kan 1, sisanya itu 2. Nah, itulah modulus itu, fungsi modulus. Jumlahnya ongkir kali 2, karena 2 kali lipat ya, 2 berarti 5 kali 2 10.000, itu merupakan sudah 2 kali lipat dari itu. Nah, sekarang harga 2 ini digunakan pada if kedua ya. Harga 1 kan digunakan pada if 1 biar tidak sulit, biar gampang lah. Harga 2 ketik kilo dalam kurung ya, dikurangi tem itu hasil modulusnya, dikali jumlah. Oke, sekarang outputnya, keluarannya, jangan lebih enak diganti aja biaya pengiriman biar enak
bacanya. Pengiriman. Nah, untuk pemanggilan ini kita memanggil harga 2 ya, bukan harga 1. Ingat. Salah maksudnya. Jika kita memanggil harga 1, maka nilai ini yang akan panggil. Kan kita akan memanggil nilai ini, berarti ininya harga 2. Oke, itulah case pertama atau pilihan pertama. Menu pilihan pertama itu ongkir regresif. Nah, setiap case itu harus diakhiri dengan break. Jadi break itu untuk menyatakan case ini sudah selesai gitu. Nah, kita lanjut ke case 2. Sudah tahu kan fungsi ini? Jadi jika pilihnya 2, maka case ini yang akan dijalankan. Oke, case 2 itu mungkin regresif. TMDM anti baris. Nah, sama seperti di atas, kita meminta untuk masukkan berat barang. Masukkan berat barang 3,5 kilo. Oke, kita lihat rumus ongkir regresif. Nah, inilah rumusnya. Rumusnya itu bisa dibilang untuk berat paket 5 kg akan ditetapkan 25.000. Sedangkan untuk kilogram berikutnya dihitung 2.000 kg per kilogram. Jadi di atas 5 ditambah 2.000. Jadi jika kita membeli antara 1 dan 5 kg, ongkirnya tetap dihitung 25.000. Jadi ini sama saja dengan rumus ongkir progresif. Tapi kita lihat dulu di atas 5 akan 6. Sedangkan kalau paket dikirim lebih dari 5 kg, dikirim lebih dari 5 kg, katakanlah 10 kg, maka ongkos kirimnya jadi lebih murah karena 5 kg berikutnya hanya dihitung 2.000 per kilogram. Berarti jika kita membeli 6 kg gitu, maka 25 ditambah 2.000 per kilogram, 7 tambah 4.000, 25 tambah 4.000. Berarti lebih murah yang di atas 5 kg. Oke, kita terapkan di programnya. Nah, berarti terdapat 2 pilihan. Berarti sama kita menggunakan jika kilo di bawah lebih kecil sama dengan 5. Rumusnya ini. Ongkir 2 ya. Ongkir 2 untuk ongkir 2 25.000 untuk regresif. Rumus regresif. Salah. Harga 1. Ongkir 2. Ongkir 2 nya kan 25.000, berarti antara 1 sampai 5 gitu. Sampai 5 harga satunya akan 25.000. Harganya akan tetap 25.000. Bisa dibuktikan nanti ya di akhir. Kita lakukan keluaran. Awali dengan tanda petik. Biaya pengiriman RP harga 1
bakalan ketuker MDL. Oke, itulah if pertama. Sekarang kita masuk ke if kedua. If kilo 3 kilo lebih besar dari 5 ini, maka ten ongkir 2 kurangi 10.000. Jumlahnya apa ya? Kilogram. Kilo dikalikan dengan regresif atau singkatannya reg. Belum ada. Kita tambahkan regnya 2000, karena di sini jika di atas 5 kg maka dikenakan dihitungnya 2000 per kilogram. Berarti kita harus menambahkan 2000 sebagai reg. Jadi kilo dikali 2000. Setelah itu harga 2 tem ditambah jumlah. Nah, inilah rumusnya. Jadi jika kita masukkan kilogramnya 3, maka if ini yang akan dijalankan. If ini nih. Nah, ini rumus ini yang akan dijalankan. Jika kita membeli berat barang di atas 5 kg, maka if ini akan dijalankan. Misalkan kita membeli 7 nya, jika kilonya 7, berarti di atas 5, berarti ini. Oke, ongkir. Mengapa bisa gini ya? Ongkirnya kan apa ya? 25 ya. Ongkir 2 kan 25 25.000 dikurangi 10 jadi 15.000. Jadi kan kita masukkan 7, misalkan 7 dikali remnya kan tadi 2000. Nah, 7 dikali 2 kan 14. Nah, setelah itu remnya kan tadi 15 tambah 14. Jadi semuanya 29.000. Sampai lupa. Biaya harga 2. Nah, itulah. Oke, kita gaps itu untuk menahan tampilan nasi running. Kita buktikan dulu lah benar apa tidak. Nah, ini warning, ini variable volumetric TLP itu belum digunakan karena kita belum menyelesaikan case 3. Apakah kita lanjutin? Tapi yang kedua, tadi kan jika kita membeli rumus regresif itu, jika kita membeli di atas 5 kg, maka setiap kilogramnya akan dikalikan 2000 ya. Misalkan 6 25 ditambah 2000 27, benar. Coba kita cek lagi. Nih, tambah 2000. Lihat. Jika katakanlah 10 kg, aku ongkos kirimnya menjadi lebih murah. Berat 10 kg hanya kita buktikan apakah 10 kg ongkirnya 35.000. Ini masukkan pilihan ya, ongkirnya 10 kg. Bener kan? 10 kg 35.000. Oke, case 2 berhasil. Kita cek case
pertama ya. Untuk pilihan pertama untuk rumus progresif. Rumus progresif itu antara 1 sampai 5 dihitung ongkirnya 25.000, dan jika di atas 5 gitu, 6, 7, 8, 9, 10 dihitung 2 kali lipat dari 25.000 jadi 50.000. Nah, misalkan 3 berarti di bawah 5, maka ongkirnya 25.000. Oke, benar. Kita coba lagi di atas 5 ya, 7 misalnya, apakah 50.000 ongkirnya? Oke, benar, 50.000. Berarti case 1 dan case 2 sudah benar. Kita lanjut ke case 3. Ingat, break untuk mengakhiri case 3. Volumetric. Ongkir volumetric. Ini beda ya. Ini untuk rumus ongkir volumetrik ini beda dari rumus ongkir regresif dan progresif ya. Kalau ongkir regresif dan progresif itu diminta untuk memasukkan berat barang. Di sini juga ada, tetapi di sini terdapat diminta untuk memasukkan panjang, lebar, tinggi, karena kan volume, mencari volumenya dulu. Oke, masukkan panjang barang. Nggak usah pakai endel, nantinya ganti baris 2 kali. Sini P untuk panjang, code lagi. Code itu ingat ya, code itu sebuah output. Jadi code itu hanya sebuah output dan sini tuh input. Jadi jika kita ingin melakukan keluaran apa gitu, misalkan my name is apa gitu, nama saya siapa gitu, maka di sininya nih kita awali dengan tanda petik, terus output yang akan kita inginkan itu apa. Saya ingin mengoutput masukkan lebar barang. Maka masukkan lebar barang ini yang akan di output nanti di running, hanya mengingatkan saja. L untuk lebar, variabel L untuk lebar. Code lagi, masukkan tinggi barang. Oke, variabel T untuk tinggi, untuk menampung nilai tinggi lah. Kita masukkan lagi, keluarkan lagi. Masukkan berat barang, kilogram ya, masuknya kilogram. Kilo. Oke, sebelum masuk ke rumus kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya, nah ini volumetrik rumusnya. Ini rumusnya. Jadi kita memasukkan panjang, lebar, tinggi. Setelah itu kita kalikan. Nah, untuk biaya pengirimannya 6.000 per kilogram. Jadi
siap 1 kilogram dikali 6.000. Setelah itu hasil panjang ini, hasil ini kali dengan ini bagi ini. Jika bingung, kita terapkan saja. Untuk case ketiga ini tidak terdapat if else, karena tidak ada dua pilihan. Dan kalau sebelumnya ada dua pilihan, di bawah 5 kg dan di atas 5 kg. Oke, untuk rumusnya volumetrik dengan panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu T-nya sama dengan kilo dikali 6.000, karena dihitung nah kalau tidak mau ditulis 6.000 bisa ditambahkan di sini ongkir 3. Jangan, gak usah, lebih gampang sini aja. 6.000 harga satu, bisa menggunakan harga 1 atau harga 2, atau bisa menggunakan variabel lain, misalkan harga saja, harga biar tidak yang membedakan. Sama dengan dalam kurung, kita akan melakukan rumus ini dulu nih. Ini kali ini nih, ini hasil ini, nilai ini hasil dikalikan ini. Jadi kita harus dikurung ya. Langkah pertama yang dilakukan, proses pertama yang dilakukan di dalam kurung. Volumetrik dikali tutup kurung dibagi 6.000. Ini bagi 6.000 ini. Oke, kita output biaya pengiriman panggil variabel yang kita akan memanggil variabel nilai ini nih, berarti kita harus memanggil variabelnya harga, karena ini kan variabelnya harga, jadi kita hanya perlu memanggil variabelnya saja. Di dalam variabel harga ini sudah mempunyai nilai. Oke, break untuk mengakhiri case 3 ini. Coba kita buktikan nih. Warning 0, error 0. Itu tidak ada yang harus dibenarkan aja. Ongkir volumetrik, kita akan mengetes ini nih, case 3. Berarti pilih nomor 3, masukkan panjang misalkan 40, masukkan lebarnya misalkan 37 ya, 25, kilonya satu dulu, 37. Kita buktikan dengan kalkulator kalau tidak percaya. Oke, 40 dikali 37 dikali 25, 37.000. Nah, terus ingat volumetriknya ininya nih, nilai ininya nih, punya nilai 37.000. Setelah itu kita melakukan rumus kilo dikali 6.000. Kilonya kan 1 ya, 1 dikali 6.000 otomatis 6.000. Nah, 6.000
Nah, setelah itu masuk ke rumus ini, volumetrik kali tem. Volumetriknya kan 37.000 ya. 37.000 dikali temnya 6.000. Jadi berapa tuh? 220 juta. Dibagi 6 ya, 6.000. Maka hasilnya akan sama dengan hasil volumetrik, hasil perkalian volumetrik. Tuh. Hasil biaya pengirimannya 37.000 dan volumetriknya 37.000. Oke. Selesai sudah. Jika ingin tidak bingung mah ditambahkan ini aja. Volume // tab itu untuk tab ya, tab itu untuk tab, jadi biar rapi lah. Kita akan memanggil nilai volumetrik, jadi kita panggil variabel volumetrik. Oke, 0 3 47 iya nggak apa-apa, 37 25 1 ya. Oh nggak benar, volumetriknya bentar ya, DL untuk ganti baris. Oke, kita ulangi lagi. 3 40 35 25, beratnya kilogram. Nah, volumetriknya kan 35.000 hasilnya volumetrik dikali ini kali ini. Nah, biaya pengirimannya ini. Jadi jika volumetrik dan biaya pengirimannya salah, beda gitu, berarti terdapat kesalahan pada penghitungan atau rumusnya yang, tapi ini sama berarti saya benar. Oke, kita rapihkan saja. /n untuk ganti baris. Oke, ganti baris. Ongkir pertama di bawah 5 kg akan dikenakan 25.000. Coba kita tes. Benar. Ongkir kedua, ongkir pertama ya. Ongkir pertama di atas 5 kg akan dikenakan biaya 50 kg. 50.000. 7. 50.000. Oke, benar. Ongkir kedua, jika kita membeli barang di bawah 5 kg 1-5 gitu, akan dikenakan 25.000. 4 25. Oke, benar. Hasil nomor 2, jika di atas 5 kg akan setiap kilonya akan dihitung 2.000. Jadi jika 6 kg maka 25 ditambah 2.000 karena setiap kilogramnya dihitung 2.000. Oke, misalkan 7 berarti 7 ditambah 4.000 karena melebihi 5 kg berarti 2 kg dikali 2.000 ya, 4.000. Jadi 25 kali 25 ditambah 4.000, hasilnya itu 29 harusnya. Nah, benar. Kita lanjut ke case 3.
Panjangnya 40, 37, 25. Berat barangnya kita misalkan 3 ya. Volumetriknya 37.000. Dan biaya pengirimannya itu 111.000. Sorry ya, tadi jika kilogramnya 1, maka hasilnya akan sama dengan volume. Jika kita kilogramnya 3, beda hasilnya. Jika tidak percaya, buktikan dengan kalkulator. Oke. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton ya. Jika saya kata-kata saya ada yang tidak berkenan, mau dimaafkan ya. Jangan lupa ya subscribe jika ingin mengetahui update terbaru tentang channel saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.